Hari ini kita ke tema 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Pak Yayat pada tema 7, indahnya keberagaman negeriku. Subtema 1, keragaman suku, bangsa, dan agama di negeriku. Muatan pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 4. Menjelaskan arti kata sulit dalam bacaan. Membaca adalah salah satu cara untuk menemukan berbagai informasi dari suatu bacaan. Ketika membaca sebuah bacaan, ada kalanya tidak memahami beberapa kata yang ada di dalam bacaan tersebut. Oleh karena itu, kita perlu mencari arti kata-kata sulit tersebut. Untuk mengetahui arti sebuah kata, kamu dapat mencarinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Langkah-langkah mencari arti kata dalam KBBI adalah sebagai berikut. 1. Siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kedua, tentukan kata dasar dari kata yang akan dicari maknanya. Kata dasar keragaman adalah ragam. Carilah pada kolom huruf R dalam kamus. Untuk selanjutnya, 3. Kemudian carilah kata keragaman pada bentuk-bentuk turunan dari kata ragam. Keempat, sekarang kamu telah mengetahui arti kata keragaman tersebut. Selain menggunakan kamus, kita juga dapat mencari arti sebuah kata menggunakan KBBI online. Menentukan pokok pikiran dalam bacaan. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran pokok disebut juga pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Pikiran pokok dalam suatu paragraf biasanya terdapat di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Cara menentukan pokok pikiran pada paragraf: 1. Membaca seluruh kalimat dalam paragraf. 2. Menandai kalimat awal, akhir, atau awal-akhir paragraf. 3. Menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir. Silakan simaklah teks berikut. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1/4% dari jumlah penduduk Indonesia, sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia.
Pada teks tersebut kita bisa menemukan kata-kata sulit. Kata-kata sulit tersebut di dalam kamus kita dapat menuliskannya dalam bentuk tabel seperti berikut. 1. Slogan. Kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat. Kedua, adat. Aturan atau kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu. 3. Beragam. Banyak ragamnya, bermacam-macam dan berwarna-warni. 4. Sensus. Penghitungan jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu oleh pemerintah. 5. Etnis. Bertalian dengan kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan lain-lain. Menemukan informasi dalam teks bacaan. Salah satu cara menggali informasi dapat diperoleh melalui membaca. Dengan membaca, kamu dapat memperkaya pengetahuanmu. Dalam menemukan informasi penting dari sebuah teks, kamu sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut: membaca judul teks, membaca keseluruhan isi teks, dan mencatat hal-hal penting yang belum pernah kamu tahu. Ayo perhatikan contoh di bawah ini. Kita bisa menuliskan informasi yang sudah diketahui tentang suku bangsa di Indonesia seperti berikut. Informasi yang sudah diketahui, semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda namun tetap satu jua. Informasi yang baru diketahui, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2%. Menemukan informasi dalam teks melalui ide pokok. Suatu bacaan mengandung beberapa informasi penting yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Untuk mendapatkan informasi itu, kalian perlu memahami isi bacaan dengan baik. Salah satu cara menentukan ide pokok atau pokok pikiran pada bacaan dengan cara memahami isi teks tersebut. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Posisi pertama negara dengan bahasa terbanyak di dunia kini ditempati oleh Papua Nugini dengan jumlah bahasa mencapai 867 bahasa. Selanjutnya Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah bahasa sebanyak 742 bahasa. Ide pokoknya, urutan negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia. Distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia rupanya berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Pulau Jawa dengan jumlah penduduk 123 juta orang memiliki tidak lebih dari 20 bahasa. Sebaliknya, Papua yang penduduknya berjumlah 2 juta orang memiliki jumlah bahasa mencapai 271 bahasa. Ide pokoknya, distribusi bahasa di Indonesia tidak merata. Kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah akan berpengaruh pada kemungkinan kepunahan suatu atau beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahasa yang terancam punah adalah bahasa yang tidak memiliki generasi muda yang menggunakan bahasa ibu. Generasi dewasa adalah satu-satunya kelompok yang masih menjadi penutur fasih. Ide pokoknya, kurangnya jumlah pengguna dapat mengakibatkan punahnya bahasa daerah. Bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Tata nilai budaya di Indonesia tersimpan dalam kosakata, pantun, cerita rakyat, mitos, legenda, dan ungkapan. Oleh karena itu, bahasa-bahasa yang tergolong berpotensi terancam punah perlu memperoleh perhatian khusus. Kita perlu melestarikan bahasa daerah sebelum benar-benar menghilang dari kehidupan berbangsa kita. Ide pokoknya, bahasa daerah berperan
dalam menjaga budaya daerah sehingga kita perlu melestarikannya. Menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Kamu dapat menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara mencatat yang disajikan dalam bentuk bagan. Menyajikan informasi suatu teks menggunakan peta pikiran akan memudahkanmu dalam menyusun informasi dalam suatu teks. Menyampaikan informasi dari teks non-fiksi. Untuk menggali informasi dari suatu teks, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain sebagai berikut. 1. Bacalah teks dengan seksama. 2. Tentukan topik dari teks non-fiksi tersebut. Ketiga, catatlah setiap informasi penting yang disampaikan. Keempat, rangkailah ide atau gagasan pokok yang sudah kamu temukan ke dalam satu paragraf. Dalam menyampaikan informasi, sampaikan dengan suara lantang dan penuh percaya diri. Itu saja yang dapat disampaikan pada tema 7 subtema 1 muatan bahasa Indonesia. Kita ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.